Beberapa hari yang lalu, Keraton Kasunanan Surakarta dihebohkan dengan konflik internal di mana adanya raja kembar dalam keraton. Dalam hal ini, Bunda akan sharing tentang wangsit yang diberikan oleh pesan leluhur tentang konflik ini. Konflik ini ada kaitan erat dengan pesan leluhur yang Bunda dapatkan. Dan Eyang Semar mengharuskan Bunda untuk menyampaikan hal ini. Dalam video kali ini, Bunda akan membeberkan beberapa poin. 1. Tentang latar belakang konflik. 2. Wangsit pesan leluhur kepada Bunda. Dan juga ada banyak hikmah yang akan kalian dapatkan dari peristiwa ini. Selamat datang di Bicara Spiritual, pesan leluhur Nusantara untuk konflik Keraton Kasunanan Surakarta. Raja Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat Sinuwun Pakubuwono ke-13 meninggal dunia pada Minggu 2 November 2025. Kemudian setelah 3 hari meninggalnya Sinuwun Pakubuwono ke-13, Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Anom atau KGPAA Hamengkunegoro alias Gusti Purboyo telah mendeklarasikan bahwa dirinya akan meneruskan tongkat kepemimpinan Keraton Surakarta. Deklarasi tersebut diucapkan ketika jenazah PB13 hendak diberangkatkan menuju makam raja-raja di Imogiri, Bantul, Yogyakarta tanggal 5 November 2025. Gusti Kanjeng Ratu Timur Rumbai Kusuma selaku kakak tertua Purboyo menyatakan keputusan mengangkat adiknya sebagai Pakubuwono ke-14 sudah sesuai adat Kasunanan yang mulanya Purboyo meminta doa dan membacakan ikrar kesanggupan dirinya menjadi Pakubuwono ke-14 dan menyatakan diri sebagai raja ketika prosesi pemberangkatan jenazah agar tidak ada kekosongan kepemimpinan Keraton Surakarta. Sumpah itu dilakukan di hadapan jenazah ayahanda adalah simbol kesetiaan, bukan pelanggaran adat, ujar GKR Timur. GKR Timur menekankan Gusti Purbaya merupakan satu-satunya pewaris tahta sesuai titah Pakubuwono ke-13. Sebagai praktisi spiritual, senantiasa malaikat penjaga membangunkan diri Bunda setiap malam. Tentu malaikat penjaga ini juga tidak hanya mendampingi Bunda, kalian pun juga didampingi malaikat penjaga seperti apa yang tertulis di dalam Quran surah Ar-Ra'd yaitu ayat 11 dan surah Kaf yaitu ayat yang ke-17 dan 18 tentang malaikat penjaga, di mana yang senantiasa Allah memberikan tugas kepada malaikat penjaga untuk menjaga setiap manusia baik dari depan maupun dari belakang. Silahkan kalian baca Qur'annya ya. Nah, untuk itu Bunda atas dorongan malaikat penjaga terbangun di jam 1.15 menit, 1:15 dan menuntun Bunda untuk membuka kisah Wali 9. Tiba-tiba saja malaikat penjaga menuntun Bunda untuk memahami, mengerti tentang kisah Wali Songo, merujuk kepada Sunan Kalijaga. Jadi Bunda mengikuti tuntunan malaikat penjaga Bunda untuk membaca kisah Sunan Kalijaga. Setelah membaca dan memahami kisahnya, kemudian malaikat penjaga menuntun Bunda untuk membaca kisah Raja-Raja Kasultanan Demak.
yaitu adanya Raden Patah, Raden Pati Unus, Sultan Trenggono, Sunan Prawoto, dan Aryo Penangsang. Yang itu jauh dari rencana Bunda. Bunda sama sekali tidak pernah punya agenda untuk membaca kisah-kisah sejarah tentang Nusantara. Tiba-tiba malaikat penjaga menuntun Bunda untuk memahami kisah-kisah dari Raja Demak tersebut. Setelah memahami dan traveling di masa lalu dengan membaca kisah-kisah beliau, akhirnya malaikat penjaga merujuk kepada Sultan Hadiwijaya. Bunda mendapatkan dorongan dari malaikat penjaga untuk membaca kisah dari Jaka Tingkir. Kemudian yang dimana Jaka Tingkir di situ Bunda membacanya, dia membalaskan kematian mertuanya yaitu Sultan Trenggono yang dibunuh Aryo Penangsang. Melalui Sutawijaya, Panembahan Senopati, yaitu Panembahan Senopati adalah putra dari Ki Ageng Pemanahan. Dan dari pengalaman traveling membaca riwayatnya, kemudian merujuk kepada Ki Juru Mertani. Jadi malaikat penjaga Bunda membawa Bunda untuk akhirnya membaca, mengenal tentang Ki Juru Mertani sebagai ahli strategi kemenangan Sutawijaya atau Panembahan Senopati tersebut, yaitu dengan tombak saktinya Kiai Pleret. Nah, ini sangat seru. Tombak Kiai Pleret ini nanti mungkin akan Bunda bahas di video berikutnya. Kemudian setelah Bunda membaca hal itu, Bunda kemudian dibimbing kembali untuk memahami tentang Ki Ageng Enis yang Bunda sama sekali tidak pernah membaca kisah tersebut. Akhirnya Bunda memahami kisah tersebut, siapa Ki Ageng Enis. Ternyata beliau adalah guru spiritual Joko Tingkir. Setelah membaca semua sejarah dan mohon bimbingan semesta mengenai tuntunan membaca tadi itu, sejarah raja-raja tadi itu untuk apa? Karena setelah membaca selesai itu hampir pagi menjelang subuh, akhirnya Bunda merenung untuk apa malaikat penjaga ini menuntun Bunda membaca kisah-kisah tersebut. Akhirnya terbersit bisikan hati untuk nyekar dan sowan kepada para sinuwun di makam raja-raja Kota Gede Jogja. Atas dorongan hati tadi, setelah Bunda membaca semua kisah-kisah dari pendiri Raja Mataram, maka Bunda mengatur jadwal untuk nyekar ke makam raja-raja. Nah, sedang mengatur jadwal, tiba-tiba terdengar berita dua anak Pakubuwono ke-13, Hamangkunegoro Sudibyo Raja Putra Narendra Mataram, yaitu Gusti Purbaya dan KGPH Hangabei alias Mangkubumi saling klaim berebut tahta. Perlu diketahui Gusti Purbaya ini merupakan anak bungsu atau putra tunggal dari Pakubuwono ke-13 dari istri ketiganya, Permaisuri GKR Pakubuwono atau Kanjeng Ratu Ayu Prada Paningsih atau Asih Winarni. Sedangkan Mangkubumi adalah anak sulung sekaligus putra tertua dari istri keduanya, yaitu Kanjeng Ratu Ayu Winari Sri Haryani. Lewat rapat di Sasana Handrawina, Kraton Surakarta tanggal 13 November 2025, KGPH Hangabehi alias Mangkubumi malah dinobatkan sebagai Pangeran Pati alias penerus tahta keraton. Penobatan itu diputuskan setelah keluarga besar Kraton Surakarta menggelar rapat di Sasana Handrawina Kraton Surakarta. Jadi seperti di video tadi, bila pertanyaannya sebenarnya siapa yang sah saat ini menjadi Raja Pakubuwono ke-14,
menurut Gusmung, bila tidak ada permaisuri, maka penerus selanjutnya, yaitu putra tertua, berhak menggantikan kedudukannya. Sedangkan tanggal 27 Februari 2022 bersamaan dengan tinggalan dalam Jumenengan ke-18, KGPH Purbaya diangkat menjadi putra mahkota dan permaisuri raja. Jadi tanggal 22 Februari tahun 2022 itu Purbaya ini diangkat menjadi putra mahkota. Sedangkan menurut Gusmung atau Gusti Ayu Murtiah Wandansari sebagai penerusnya adalah putra tertua. Walaupun di sini permaisurinya itu istri ketiga karena istri keduanya bercerai, maka klaim Gusti Mung sebagai pemimpin LDA atau Lembaga Dewan Adat mengatakan memberikan dukungan kepada Hang KGPH Hangabei sebagai Raja Surakarta Pakubuwono ke-14 berdasarkan paugeran atau aturan adat keraton. Jadi secara syah yang benar itu melalui Lembaga Dewan Adat. KGPH Hangabei merupakan putra laki-laki tertua dari almarhum Pakubuwono ke-13 lah yang berhak menjadi Raja Pakubuwono ke-14. Pembelajaran dari peristiwa konflik Keraton Kasunanan Surakarta sebetulnya buat kita orang awam, kita bisa melihat kisah dari Mahabharata, di mana perang Mahabharata bisa terjadi atau konflik keraton bisa terjadi. Kalau sekarang konflik keraton, kalau dulu perang Mahabharata bisa terjadi, itu kita belajar dan mempelajari kisah-kisah tersebut, bagaimana peristiwa kerajaan dari rajanya di masa lalu dengan beragam peristiwa yang disertai dengan ketulusan dan kebaikan hati atas sikap, sifat, dan kegigihan para raja-raja dalam mendirikan sebuah kerajaan. Dalam hal ini bagaimana para pendiri yang dimana tadi Bunda mendapatkan bimbingan malaikat penjaga, dimana para kita harus bisa memahami berkiblat bagaimana peristiwa-peristiwa berdirinya Keraton Mataram itu tidak lepas dari para pendahulunya, yaitu ternyata dari beberapa peristiwa yang Bunda baca tadi, adanya Ki Ageng Henis, adanya Panembahan Senopati, adanya Ki Juru Mertani. Seharusnya sebagai mereka yang dipercaya oleh Tuhan untuk menjadi kerabat keraton itu berkiblat ke beliau, yaitu ke pendiri Mataram Islam. Lebih baik di sana daripada berkonflik, karena konflik tadi yang terkait dengan adanya sifat dendam, amarah, cemburu, ego, serakah, yang dalam kisah Mahabharata itu diwakili perannya oleh Sengkuni, kemudian juga oleh permaisuri istri Raja Sentanu, yang kita tahu bahwa karena ambisinya memaksakan Bisma untuk tidak naik tahta. Kemudian dengan adanya istilah saat ini, ya kembalinya Raja Kembar di Keraton Surakarta ini seharusnya diluruskan kembali, ya, supaya tidak ada dua perpecahan, tidak ada masing-masing mencari pembenaran. Yang pasti satu yang benar, yaitu menurut Bunda apa yang sudah dijelaskan oleh yaitu GKR Kus Murtiah Wandansari terkait dengan klaim Lembaga Dewan Adat tadi, bahwa anak tertua lah yang memang harus naik tahta, walaupun sudah diangkat oleh
Raja Pakubuwono ke-13 yaitu Purbaya diangkat menjadi putra mahkota. Walaupun Purbaya sudah diangkat menjadi putra mahkota atas Pakubuwono ke-13, tapi dalam hal ini bisa Bunda sikapi bahwa Pakubuwono ke-13 pun sepertinya memanjakan diri ya, tidak menaati aturan. Kalau menurut penjelasan yang dijelaskan oleh LDA, bila demikian Pakubuwono ke-13 nyuwun sewu, ya artinya dia tidak melakukan adat paugeran dengan benar. Paugeran yang benar adalah tetap mengangkat permaisuri, walaupun itu permaisuri ketiga diangkat, dan permaisurinya pun juga harus adil dan bijaksana. Walaupun dia punya anak laki-laki tapi masih ada kakaknya, ya trahnya harusnya sebaiknya kakaknya lah yang diangkat menjadi raja. Kembali lagi, sifat adanya amarah, ego, kemudian juga serakah ini harus dihapuskan. Kiblatnya adalah para pendiri Mataram Islam. Karena kita tahu bahwa Keraton Kasunanan Surakarta ini kan memang asalnya juga dari Mataram Islam. Maka dengan adanya istilah itu yang tadi Bunda bilang, yaitu harus diluruskan kembali, menghormati perjuangan atau tirakat para leluhurnya. Leluhurnya kan semua dulu tirakat ya, berkiblatnya pada Mataram Islam. Setelah berkiblat pada Mataram Islam, berkiblatlah pada Majapahit atau Singosari kalau kita mau mundur. Karena dari sana semua ini terjadi. Mataram Islam bisa terjadi karena dulunya ada Majapahit. Dan ini adalah pesan leluhur Nusantara. Apa yang disabdakan oleh Sabdo Palon atau Eyang Semar yang mengetok palu atau pemegang palunya Nusantara, bahwa akan kembali setelah 500 tahun ketika agama dan tatanan Jawa akan mengalami perubahan besar. Seperti yang tercatat dalam serat Jongko Sabdo Palon, maka untuk menggenapi apa yang disabdakan Eyang Semar sebagai utusan gaib yang menjaga manusia dan bertugas menuntun masyarakat tanah Jawa dalam menjalankan perintah Tuhan atau Allah Ta'ala, kalian semua dimanapun berada yang merasa suku Jawa terketuk hati, atau kalian yang masih ada trah Majapahit dan Mataram, Demak, Pajang, Tuban, silahkan kalian nyekar datang sowan ke makom Eyang Semar, baik di Gunung Serandil, Gunung Tidar, dan ziarah ke makam raja-raja di seluruh Nusantara. Di saat banyak konten cuma cari sensasi dan mistis, Bunda ingin hadirkan konten yang penuh sejarah dan edukasi spiritual di Indonesia. Spesial untuk Sobat Bunda, wisata religi Tanah Jawa. Bunda sedang mempersiapkan konten ziarah ke makam-makam Wali Songo dan tempat spiritual yang belum terjamah. Eksklusif ke tempat-tempat suci yang penuh berkah. Dukungan kalian sangat berharga bagi Bunda untuk menjangkau tempat-tempat tersebut. Mari berpartisipasi mewujudkannya dengan berdonasi, scan QR Code dan rekening di bawah ini. Terima kasih atas keikhlasannya.